Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kali ini, santri pesantren Fadul Fadlan Semarang berkesempatan mengunjungi kebun kurma Limbangan. Kira-kira dapat ilmu apa saja ya mbak-mbak santri ini? Langsung saja kita intip perjalanan mereka. Baiklah teman-teman, destinasi pertama Mbak Santri Pesantren Fadul Fadlan adalah berkunjung ke rumah Bapak Insinyur Muhammad Fahron. Uniknya di rumah beliau ini penuh dengan bibit kurma yang disemaikan di bekas gelas air mineral. Dan jumlahnya bukan hanya satuan loh kawan-kawan. Yuk kita intip sekarang juga. Usai dari rumah Bapak Fahron, Mbak Santri menuju kebun kurma Limbangan yang dikelola oleh Insinyur Muhammad Fahron. Nah teman-teman, Insinyur Muhammad Fahron ini adalah seorang pengusaha properti yang hobinya bukan hanya di bisnis, melainkan juga berkebun seperti halnya membumikan kurma di Indonesia. Beliau juga tak luput berperan di kebun kurma milik pesantren. Awal dari kegiatan kita ini adalah pada waktu itu kita sama-sama belajar mencari tanaman apa yang kira-kira bisa kita kembangkan untuk mengembangkan perekonomian di pondok, ya, dalam hal ini pondok pesantren Fadul Fadlan. Kebetulan pada waktu itu kita jatuh cinta dengan satu tanaman yang ada di Al-Quran, yaitu tanaman kurma. Ada teman di Jepara yang sudah mengembangkan dan kelihatannya simple, tidak terlalu banyak effort yang besar. Dan kita coba ternyata berhasil, jadi kita bisa membibitkan mulai dari biji sampai tumbuh tanaman kurma. Sekarang tugas kita adalah bagaimana supaya pohon kurma ini tumbuh berkembang dengan baik dan bisa berbuah. Ini untuk mematahkan selama ini pandangan masyarakat bahwa kurma tidak bisa tumbuh dan tidak bisa berbuah di Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang ini pandangan itu sudah terbantahkan, karena banyak sekali teman-teman yang sudah berhasil menanam pohon kurma sampai berbuah. Menurut Insinyur Muhammad Fahron, di kota Bekasi, Pasuruan dan Aceh sudah berhasil membudidayakan dan mengembangkan bibit kurma hingga berbuah. Jika kota-kota besar tersebut bisa, maka Semarang dan khususnya pesantren kita juga pasti bisa meniru jejak sukses mereka. Untuk iklim di Indonesia, kurma jenis Barhe adalah jenis kurma yang paling cepat pertumbuhannya. Dan di pesantren Fadul Fadlan ada 3 jenis kurma yang dikembangkan. Ketiga jenis kurma tersebut adalah Barhe, Halas, dan Sukari. Ya, jadi Pak Fahron terima kasih, ini anak-anak santri Fadul Fadlan diterima untuk diberi pengarahan, sebab bagi orang awam bahwa menanam kurma itu sulit karena bukan daerahnya, bukan wilayahnya. Ini setelah anak-anak hadir ke sini mudah-mudahan terbuka semua. Bagaimana menanam baik, akan menghasilkan baik, dan bekal buat mereka juga setelah di pesantren bukan hanya belajar mengaji, tapi dia punya bekal lain. Di pesantren itu bukan hanya belajar kitab segala macam, betul-betul dikaryakan yang tadi jurusannya biologi pertanian pun bisa akan menjadi hebat lagi dengan cara ditambah ilmu oleh hal seperti Pak Fahron ini dan mungkin tempat-tempat lain, dan langsung melihat hasil-hasil seperti ini. Mudah-mudahan ada gairah baru Pak Fahron, gairah baru dan semangat baru bagaimana menata ke depan lebih baik lagi. Yang tadinya merasa tidak bisa, insya Allah dengan melihat hasil dari Pak Fahron ini dari rumah sampai ke kebun ini dia semangat lebih besar lagi Pak Fahron. Teman-teman sekalian, di pesantren Fadul Fadlan Semarang, santri tidak hanya mahir mengaji, namun banyak bekal hidup yang dikantongi para santri lantaran ridho sang kiai yang terus mengalir tanpa adanya pilih kasih.
Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya perjalanan santri PPFF. Semoga dapat terus menginspirasi dan memotivasi segala hal tentang santri. Ayo mondok, pesantrenku keren.